Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, pemirsa media dakwah Hizbut Rodotul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah hingga detik hari ini di awal Ramadan ini kita semuanya masih diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah sehingga bisa merasakan begitu nikmatnya beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Salat dan salam bersama mari kita limpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semoga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan satu tema tentang keutamaan atau fadhail daripada pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Bermula dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Man qoma Ramadhana wa shamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang membangkitkan atau menghidupkan malam daripada bulan Ramadan, yakni dalam hal ini sholat tarawih, wa shamahu dan berpuasa imanan didasari karena keimanan, wa ihtisaban dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Syekh Muhyiddin Mistu dalam kitabnya As-Shaum Fiqhuhu wa Asraruhu, beliau menyebutkan di dalam halaman 111. Saya disebutkan salatut tarawih sunnatun muakkadatun lirijali wa nisa wa ya 20 rakaatan. Salat tarawih adalah salat sunnah muakkad yang dianjurkan untuk muslim laki-laki dan perempuan yang jumlahnya 20 rakaat. Beliau melanjutkan watu fidu dan memiliki faidah atau keutamaan. Apa itu? Yang pertama hatmat ta'am, yakni dapat menghancurkan makanan tanpa kita sadari. Ketika kita menghadapi buka puasa didorong dengan nafsu yang luar biasa, makanan A, B, C kita lahap. Nah, ketika kita selesai berbuka tanpa beraktivitas, tidur, nonton TV dan lain sebagainya, yang terjadi apa? Penumpukan makanan yang ada di dalam perut, naudzubillah, bisa menjadi penyakit. Maka ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Nah, ini naudzubillah, teman, naudzubillah, jangan sampai kita puasa yang ada malah kita sakit. Makanya hikmah daripada pelaksanaan sholat tarawih adalah yang pertama tadi adalah hatmat ta'am, dapat menghancurkan makanan. Yang kedua, beliau menyebutkan watansyid tol jismi, yakni dapat membangkitkan semangat beribadah. Nah, sebagaimana kita ketahui, sholat tarawih satu-satunya sholat sunnah yang ada di bulan suci Ramadan. Makanya salah besar ketika kita tidak mengoptimalkan, ketika kita tidak memaksimalkan ibadah kita di pada malam-malam bulan suci Ramadan. Hal yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah wa maghfiratadz dzunub, yakni dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu riwayat ketika Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian beliau berkata amin, amin, amin sampai 3 kali. Selepas itu sahabat Rasulullah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, idza sha'idtal mimbar, ketika engkau naik mimbar, fakulta amin, 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 kau menyebutkan kata amin sampai 3 kali. Apa hal yang terjadi itu, wahai Rasul?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya malaikat Jibril mendatangiku, kemudian beliau berkata, yang pertama, barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Yang kedua, barang siapa yang bertemu yang masih ada kedua orang tuanya atau bertemu dengan orang tuanya, kemudian dia belum berbakti kepada keduanya, maka dia akan masuk neraka. Yang ketiga, barang siapa yang disebutkan namamu wahai Muhammad tetapi dia tidak bersalawat kepadamu, maka dia akan masuk neraka." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Fa'ab'adahullahu an dzalik." Semoga Allah menjauhkanmu dan umatmu dari hal tersebut. Fakultu, kata Rasulullah, maka aku berkata amin, amin, amin sampai 3 kali. Maka yang pertama ini lagi-lagi dengan dosa. Semoga banyak hal sebenarnya
hikmah daripada pelaksanaan sholat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Semoga di kesempatan yang berbahagia ini kita benar-benar bisa mengoptimalkan dengan 3 hal tadi, hikmah yang dapat kita dapat. Yang pertama, hatmat to'am, sholat tarawih bisa menghancurkan makanan yang dalam tubuh kita, wa tasyitol jismi, dan dapat membangkitkan semangat kita. Yang terakhir adalah wa maghfirata dzunub, dan diampuni dosanya. Semoga benar-benar Ramadan tahun ini bukan cuma Ramadan yang lewat menjadi rutinitas, tapi benar-benar menjadi Ramadan yang prioritas, sehingga pada akhirnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wa'alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.